Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabil Haryadinija. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UT Bogor dari jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 pemrograman berbasis objek. Di tugas ini saya akan membuat sebuah aplikasi manajemen restoran dengan bahasa Java yang menggabungkan konsep OOP seperti abstraction, inheritance, polymorphism, encapsulation, serta exception handling, I/O, dan file operation. Di video ini, saya akan menjelaskan juga struktur desain program, penjelasan kelas-kelas yang digunakan, lalu melakukan demo secara singkat untuk menjalankan aplikasinya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, teman-teman, ini saya sudah buka source code-nya ya, yang juga saya buat. Kita jelaskan dulu. Yang pertama, di tugas ini saya diminta untuk membuat satu abstrak kelas menu item ya, di dalam menu item.java. Kemudian di dalam sana saya mendefinisikan beberapa atribut variabel, yaitu nama, harga, dan juga kategori. Kemudian di bawahnya saya membuat konstruktor, yaitu menu item. Kemudian di bawahnya saya membuat encapsulation, getter dan setter ya. Ini untuk getternya dari get nama, get harga, get kategori. Terus juga untuk setternya saya juga buat, itu untuk set nama, set harga, dan juga set kategori. Kemudian saya juga membuat polymorphism point ya, yaitu public abstract void tampil menu. Ini agar setiap subclass itu wajib mengimplementasikan tampil menu ya. Oke. Untuk kedua ini ada di dalam kode ini ya. Ini untuk memformat teks atau kalimat yang ada di data ini ya. Jadi ini bisa kita abaikan aja harusnya. Oke. Nah, konsep abstraksi ini digunakan karena menu item itu tidak boleh digunakan secara langsung. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke file selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita ke menu makanan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya membuat public class makanan, lalu saya extend ke class dari menu item. Nah, di sini saya mendefinisikan satu variabel, yaitu jenis makanan dengan tipe string. Kemudian juga saya membuat konstruktor makanan ya. Ya, terus juga di sini saya buat public string untuk yang get jenis makanan dan juga set jenis makanan ya. Ini untuk getternya, kemudian ini untuk setternya. Terus juga di sini saya override untuk tampil menu dan juga override untuk to set string ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke minuman ya. Ya, di minuman ini mirip ya seperti yang di makanan. Saya membuat kelas minuman, kemudian saya extend ke menu item. Kelas menu item, terus saya definisikan variabel jenis minuman. Saya buat konstruktor minuman. Ini mirip seperti yang makanan.java, cuma bedanya ini untuk minuman seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke file discount.java ya. Nah, di dalam file ini saya juga membuat public class discount, lalu yang saya extend ke class menu item. Kemudian saya buat definisikan dua variabel ya, yaitu persentase dan juga keterangan. Kemudian di sini juga dia membuat konstruktor public discount ya. Nah, terus juga di sini saya juga membuat setter dan getternya, yaitu untuk get persentase dan get keterangan. Kemudian untuk setternya, ini untuk getter. Kemudian untuk setternya itu set persentase dan set keterangan. Kemudian di sini saya override tampil menu dan juga to set string ya. Nah, untuk yang tampil menu saya override untuk agar bisa menampilkan hasil diskonnya ya, seperti itu. Oke, udah ya. Selanjutnya kita lanjut ke file berikutnya. Oke, selanjutnya di menu manager.java ya. Di sini ada metode untuk tampilkan menu. Nah, nanti saat menampilkan daftar menu, saya melakukan looping daftar menu. Semua item disimpan di induk, yaitu di induk di menu item, dan nanti akan ditampilkan di menggunakan dari kode berikut. Daftar titik get
dalam kurung indeksnya titik tampil menu. Nah, ini adalah polymorphis yang saya gunakan. Jika yang ditampilkan adalah makanan, jika yang dipanggil adalah makanan, maka akan yang ditampilkan adalah makanan tampil menu. Terus untuk minuman juga, maka yang akan ditampilkan adalah minuman tampil menu. Begitu juga seterusnya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya masih sama ya. Sekarang kita di menu manager.java. Ini kita pembahasan secara keseluruhannya. Di menu manager.java ini, sini saya membuat class menu manager ya. Terus juga sebelumnya itu saya mengimport beberapa utilitas yang akan digunakan. Itu dari Java, dari bawaan Java ya utilitasnya. Seperti scanner, list array. Terus juga di dalam kelas menu manager, saya membuat mendefinisikan variabel daftar dengan tipenya array list. Terus juga untuk daftar ini nanti itu akan berisi metode untuk menambah menu, menampilkan menu, menyimpan menu ke file, dan juga menyimpan menu ke file dan juga meload menu dari file ya. Selanjutnya untuk operasi file I/O ya. Untuk menyimpan data menu, saya menggunakan bucket writer dan juga file writer. Nah, untuk membaca file menu, saya menggunakan buffer reader. Cuma ini tidak ada di sini ya. Lanjut, di bagian ini juga saya menambahkan handler seperti I/O exception. Terus juga saya menggunakan number format exception dan juga file not exception ya. Nah, di sini ini untuk public void tampilkan menu, ini yang tadi saya sudah jelas. Untuk menampilkan menu, kemudian juga I/O-nya nanti akan disimpan. Jadi untuk function untuk nanti saya menyimpan daftar menu ke file. Terus juga ini untuk memuat file ya, memuat menu dari file. Terus juga yang terakhir ini untuk split keeping escape pipe ya. Oke, sampai situ sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelas pesanan. Oke, kita lanjut. Ya, ini untuk di pesanan.java ya. Di sini saya membuat kelas pesanan. Kemudian juga di atasnya ini saya mengimpor beberapa utilitas dan juga I/O bawaan dari Java ya yang akan digunakan. Terus di dalam kelas pesanan ini saya juga buat static class untuk order item ya, yang dimana di dalamnya ada menu item, order item, dan juga get item, kemudian juga ada get quantity ya. Terus di sini juga ada metode untuk saya add item ya. Lalu juga di sini ada untuk pengecekan subtotal. Kemudian di bawah sini ada untuk metode perhitungan diskon ya. Terus juga di sini ada untuk pajak, ini untuk service, dan ini untuk totalnya. Dan yang terakhir di sini, ini saya untuk mencetak struknya ya, dan hasil pemesanan tersebut. Oke, sampai sini harusnya sudah. Selanjutnya kita akan pada bagian pengujian atau demo ya. Oke, kita lanjut ke demo. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk mulai di bagian demonya ya. Pertama-tama saya jalankan dulu terminal sini. Terus di sini untuk jalaninnya kita bisa jalanin Java spasi bintang titik Java. Ini maksudnya kita akan mengcompile seluruh file yang berekstensi .java di folder ini. Oke, ini wajib kita jalankan dulu. Kita compile supaya nanti bisa diproses dan bisa kita jalankan. Kita enter. Ya, udah. Nanti jika sudah berhasil maka akan jadi seperti ini. Akan ada file baru dengan
extension.class ya. Nah, selanjutnya untuk menjalankannya kita bisa jalankan seperti ini. Nah, Java spasi main gitu. Karena kan ini yang menjadi utama, jadi ini yang akan kita jalankan. Oke, kita enter. Nah, sini muncul ya, sistem manajemen restoran. Tambah item ke menu, tampilkan menu, terima pesanan, simpan menu ke file, muat menu dari file, keluar. Oke, pertama-tama kita jalankan dulu untuk yang tambah item ke menu ya. 1. Nah, misal kita mau masukin makanan. Oke. Terus untuk nama makanannya saya buat bakso Wonogiri misal. Bakso Wonogiri. Harganya misalkan kita buat porsinya 15.000. Nah, terus jenis makanannya. Jenis makanannya kita buat sup daging ya, karena dia termasuk makanan daging dengan kuah. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi. Lanjut, kita tambahkan lagi item ke menu. Lalu kita buat 3 ya, diskon. Nah, sekarang kita lihat tampilkan menu. Oke. Nah, di sini akan muncul ya makanannya ya. Oke, selanjutnya adalah supaya datanya tidak hilang, kita bisa jalankan simpan menu ke file. Nah, ini agar menu yang kita buat itu tersimpan di dalam file. Kita pilih tempat, kita enter. Nah, nanti akan muncul file baru di sini menu.txt. Kita buka. Nah, ini adalah menu-menu yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu dari file. Caranya seperti ini. Kita pilih 5. Nah, nanti dia akan di sini menu dimuat. Jadi kalau kita tampilkan menu, itu akan muncul. Nah, selanjutnya adalah kita akan menjalankan untuk terima pesanan. Oke, yang terakhir ini sepertinya. Nah, misalkan pesanannya adalah saya pesan bakso Wonogiri, jumlahnya 2. Terus juga saya pesan es teh manis 11. Terus juga es teh manisnya 2. Nah, terus juga dia pesan mie goreng. Nah, misalkan dia mau mie goreng pesan 2. Terus minumannya es jeruk. Oke. Jumlahnya 2 juga. Oke. Terus terakhir kita dapat diskon akhir tahun misal karena kita beli di Desember. Nah, terus kita klik 0, pilih 0 untuk selesaikan pesanan. Nah, sini akan muncul sini. Masukkan nomor item yang dipesan, menampilkan stroke di layar dan menyimpan file. Nah, seperti ini. Bakso Wonogiri 2, harganya 15.000, total 30. Es teh manis 5.000, beli 2 total 10. Mie goreng 18.000, beli 2 36. Es jeruk 10.000, beli 2 jadi 20.000. Nah, subtotalnya 96.000, pajak 10% sekitar 9.000, kemudian biaya layanan 20.000, dikurang diskon ya 10.000 jadi total 119. Itu tersimpan di file berikut. Kita lihat. Nah, benar ya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Untuk demonya kita udah jalanin ya. Mulai dari tambah item, tampilkan menu, terima pesan, simpan menu ke file, muat menu dari file, kita selesai. Terakhir, untuk closing, kita jalankan menu 6, yaitu keluar. Ya, terima kasih. Seperti itu. Oke, kita lanjut kesimpulan dan penutup. Ya, teman-teman, itu ya yang bisa saya videokan untuk praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, keterbatasan dari penjelasan, karena padat juga dan harus singkat. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.